Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, BK Mentorship Program. Balik lagi kita di sesi bareng mentor tamu kita. Ada Kak Mita di sini. Ya, mungkin Kak Mita bisa berkenalan dulu nih nanti sama teman-teman ya. Tapi aku pengen tahu dulu nih, semoga teman-teman kabarnya sehat. Terima kasih juga udah meluangkan waktunya malam ini ya, teman-teman. Kita diskusi lagi, kita update lagi yang udah dilakuin apa aja nih minggu kemarin ya sampai sekarang. Oke, mungkin di sini sudah ada Kamita. Silakan Kamita bisa sapa-sapa dulu teman-teman semuanya ya pada malam Ya, hari ini. halo semuanya. Kenalin nama saya Mita. Saya GKS graduate tahun 2020. Jadi sekarang sedang menempuh pendidikan untuk bahasa Korea di Jeju National University. Itu. Nah, Salam kenal semuanya. nah, jadi Kak Mita itu udah teman-teman pasti tahu lah ya kalau KGSP itu kan ada sesi belajar bahasa Korea dulu ya sebelum masuk ke majornya. Nah, Kak Mita tuh di Jeju luar biasa ya. Jauhnya. Kita beda pulau nih kan ya. Heeh. I see. Kalau mau ketemu Kak Mita tuh harus naik pesawat dulu ya. Aku belum Sejam. pernah dengar ada teman-teman kita naik kapal laut buat ke Jeju, belum tahu ini. Oh, ada sih katanya yang naik kapal laut Ada juga dari ya. daratan ke Jeju. I see. Oke, ini katanya Kak Mita nyiapin PPT juga ya buat kita ya malam ini ya. Sedikit sih, Oke, mungkin sederhana aja. mungkin kita bisa langsung aja Kak kasih waktu buat Kak Mita untuk menjelaskan sedikit tentang pengalaman Kak Mita untuk mendapatkan beasiswa KGSP. Silakan Kak. Iya, di share screen ya? Iya, Oke. Oh, udah belum? Udah ya? ya sudah kelihatan. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Saya sedikit menjelaskan, mungkin udah banyak yang tahu ya tentang GKS atau, eee, apa namanya, dulu namanya KGSP. Jadi saya menjelaskan sedikit aja dan ingin berbagi pengalaman ketika saya dulu tahun 2020 apply beasiswa ini, gitu. Eee, Baik, perkenalan ini sedikit aja. Mungkin bagi yang belum tahu, saya background-nya itu sebenarnya di Indonesia, saya itu, peneliti PNS di LIPI, cuman karena sekarang statusnya lagi sekolah, jadi ya, pegawai pelajar gitu. Kalau mau kontak saya boleh di Instagram atau di email saya bisa, dan sekarang alamat saya sedang di Jeju National University Dormitory, jadi masih di Jeju. Gitu. Jadi selanjutnya, isi dari PowerPoint saya ini sedikit aja, yaitu pengalaman saya waktu mendaftar GKS tahun 2020, persyaratan umumnya GKS itu apa saja, kemudian persiapan berkas persyaratannya gimana, proses dan tahapan seleksi GKS bagaimana, kemudian sampai persiapan keberangkatan waktu saya berangkat ke Korea di tengah pandemi, kemudian, pengalaman hidup saya selama di sini dan selama kuliah di Korea dengan beasiswa GKS ini. Baik, untuk yang pertama, mungkin sekilas tentang GKS ya, udah banyak yang tahu pastinya kan di sini. Jadi itu GKS itu salah satu beasiswa fully funded dari pemerintah Korea, untuk dari jenjang S1 sampai S3, kemudian ada juga untuk jenjang riset, dalam artian mungkin kalau yang mau postdoc itu khusus buat warga negara asing yang juga, yang bukan keturunan Korea, atau maksud saya tuh khusus untuk warga negara asing yang bukan warga negara Korea. Dan juga ada juga diperuntukkan untuk warga keturunan Korea, tapi dia udah jadi warga negara lain kayak gitu. Jadi beasiswa GKS ini bisa dilamar melalui dua dua ini ya, dua cara. Yang pertama bisa lewat kedutaan, Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia, di Jakarta. Kemudian bisa juga dilamar melalui universitas-universitas yang ada di Korea. Kebetulan saya tahun lalu itu lamarnya itu melalui Kedutaan Besar Republik Korea di Jakarta gitu. Nah, fully funded di sini maksudnya adalah mereka membiayai dari mulai biaya visa keberangkatan ya, dari belajar bahasa Korea itu sampai nanti visa untuk belajar untuk degree-nya, kemudian tiket pesawat dari Korea ke Indonesia itu PP, kemudian biaya kuliah untuk degree, itu S2-nya 2 tahun, S3-nya 3 tahun, dan riset. Kalau risetnya tergantung kayaknya ya, risetnya berapa tahun gitu. Dan ditambah juga biaya kuliah untuk belajar bahasa Korea selama kurang lebih setahun di Korea.
Kemudian, biaya topik juga dibiayai untuk tes profisiensi bahasa Korea, itu kalau setahu saya itu 2 kali, dibiayai yang wajib. Kita harus ambil topik itu 2 kali dan mereka akan membiayainya, sebanyak 2 kali gitu. Kalau kita mau ambil yang ketiga kali boleh, tapi kayak biaya sendiri. Kemudian uang saku bulanan, asuransi kesehatan, kemudian ada biaya riset, dan juga ada uang tambahan jika sampai di topik level 5, kemudian biaya cetak tesis, biaya tambahan jika lulus kuliah, kemudian bersedia kembali ke negara asal, itu ada biayanya juga. Eee, tapi kalaupun nggak mau balik ke negara asal pun itu sebenarnya tidak wajib ya, GKS ini tidak mewajibkan untuk kita balik ke negara asal. Tapi kalau misalnya mau balik, itu ada biaya lagi tambahannya mereka kasih. Nah, dan juga ada biaya lain-lain, contoh kasusnya kayak saya, karena saya berangkat waktu itu di tengah pandemi corona, jadi mereka biayai tes swab di Korea dan juga biaya untuk karantina selama 2 minggu di Korea itu mereka yang membiayai. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa YKS ini tidak mewajibkan kita untuk pulang ke negara asal. Itu mungkin yang sedikit membedakan dengan banyak beasiswa lainnya ya. Banyak beasiswa lain di luar negeri itu yang kadang mewajibkan kita untuk kembali ke negara asal. Tapi kalau GKS ini tidak wajib pulang ke negara asal, boleh artinya kalau kita mau, kerja di Korea setelah lulus kuliah itu dibolehkan. Tapi kalau mau pulang pun juga tidak apa-apa gitu. Kemudian beasiswa ini juga walaupun beasiswa pemerintah Korea itu tidak wajib bisa bahasa Korea sebelum kita melamar GKS. Karena saya sendiri contoh kasusnya saya waktu lamar tahun lalu itu sama sekali nggak bisa bahasa Korea. Cuman bisa baca hurufnya sedikit-sedikit, tapi kalau untuk ngomong, untuk tata bahasanya sama sekali saya belum punya gambaran untuk bahasa Korea itu seperti apa. Kemudian juga dia tidak wajib melampirkan sertifikat profisiensi bahasa asing. Tapi saya sarankan sih kalau mau lamar, sebaiknya punya sertifikat itu, karena bisa nambah nilai nilai untuk apa, untuk maksudnya untuk ketika kita dinilai dokumen kita, "Oh ini ada ini nih sertifikat bahasa asingnya," itu bisa untuk nambah nilai kita gitu. Tapi ini tidak diwajibkan ya. Seperti TOEFL, IELTS itu atau topik sendiri itu tidak diwajibkan, tapi kalau ada alangkah bagusnya gitu. Nah selanjutnya, pengalaman saya saat pendaftaran GKS tahun lalu, waktu pandemi itu, yang pertama jelas persiapan dokumen, karena dokumen GKS itu lumayan banyak dan kalau tidak dibaca baik-baik itu bisa menimbulkan kebingungan tersendiri. Jadi agak bingung gitu kalau nggak dibaca baik-baik. Jadi kalau mau lamar GKS itu harus dipersiapkan dokumennya dari jauh-jauh hari. Biasanya kan kalau GKS graduate ini bukaannya itu dari Februari ya, biasanya dari Februari, paling bukanya hanya sekitar 2 minggu atau 3 minggu. Itu kalau yang via embassy ya, kalau yang via university kayak beda-beda ininya tanggal deadline-nya. Kemudian, masih persiapan dokumen, itu dicoba dulu cari profesornya, karena kalau graduate itu, baik itu S2 ataupun S3 itu penting sekali yang namanya punya profesor. Kalaupun belum ketemu saat persiapan dokumen, misalnya nih kita lagi nyiapin dokumen kemudian nyari profesor, kalau belum ketemu juga nggak apa-apa sih, tapi alangkah bagusnya kalau udah ketemu saat persiapan dokumen gitu. Jadi kita udah seret nih, "Oh saya punya ini nih, profesor di universitas A, B, C," jadi bisa lamar universitas itu, punya gambaran lah gitu. Kemudian persiapan wawancara juga. Nah, setelah persiapan dokumen, kalau dinyatakan lulus persiapan dokumen, ini saya bilang yang via embassy ya, karena pengalaman saya tahun lalu gitu. Nah, ini persiapan wawancara ini, harus disiapkan karena biasanya embassy itu pasti akan melakukan, tes wawancara setelah, pengumuman seleksi dokumen. Tapi kebetulan karena tahun lalu itu saya pas apply itu corona lagi merebak di Indonesia, waktu itu di embassy tidak diadakan seleksi wawancara. Jadi langsung aja mereka kasih pengumuman siapa yang lolos kayak gitu. Nah, tapi saya pengalamannya waktu itu di embassy memang tidak ada wawancara, cuma di kampus saya ada wawancaranya waktu itu, gitu. Cuma eee, nggak sedetail di embassy sih kayaknya, cuman wawancara di kampus. Nah, setelah setelah apa, setelah wawancara itu akan ada pemeriksaan kesehatan. Ketika kita dinyatakan lulus tes wawancara, nah nanti akan ada kayak tes kesehatan gitu, keseluruhan tubuh ya, dari ronsen dada, kemudian pemeriksaan darah, urin,
tinja, sampai tinja pun diperiksa, kemudian mata, mulut, telinga, hidung. Nah, ini bisa dilakukan di rumah sakit mana saja, artinya tidak diwajibkan untuk rumah sakit A, B, C itu enggak, bisa dilakukan di mana saja. Nah, ketika nanti persiapan keberangkatan, ketika mau ngurus visa, itu baru termasuk pemeriksaan kesehatan lagi. Jadi akan diperiksa lagi kesehatan kita itu khusus di rumah sakit yang memang ditunjuk oleh Kedutaan Besar Korea yang ada di Indonesia. Dan juga waktu kasus saya itu wajib untuk tes swab sebelum berangkat karena akan naik pesawat kan gitu. Nah, kalau apa namanya, yang ini biasanya persiapan keberangkatan tes kesehatan untuk pembuatan visa ini biasanya mereka kasih tahu di rumah sakit mana aja yang bisa gitu, karena mereka tidak terima untuk semua rumah sakit kayak gitu. Jadi ada beberapa rumah sakit khusus yang memang diperbolehkan untuk melakukan tes kesehatan ini oleh Kedutaan Besar Korea, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini persyaratan umum beasiswa GKS ini sebenarnya umum banget ya, persyaratan fisiknya itu ya sehat jasmani, rohani, kemudian tidak menggunakan obat-obatan terlarang karena setahu saya strict sekali ya di Korea Selatan itu. Jadi benar-benar diperiksa apakah pernah menggunakan obat-obatan terlarang atau enggak, karena apa namanya, aturan mereka begitu di sini. Kemudian, kita terbukti bahwa kita adalah warga negara di luar Korea yang termasuk ke dalam list-nya NIIED. Jadi NIIED ini tahu kan ya ini apa, mereka itu kayak lembaga di bawah Kementerian Pendidikan Korea, nah itu yang membiayai GKS ini, gitu. Kemudian usianya harus di bawah 40 tahun, kalau mau ngelamar S2 atau S3 harus di bawah 40 tahun. Tapi kalau apa, mau untuk riset bisa sampai di bawah 45 tahun. Khusus untuk misalnya kalian itu misalnya dosen atau profesor ya di bidang akademik, dan termasuk negara-negara yang termasuk ke dalam list Official Development Assistance atau ODA. Mereka ada listnya itu di website-nya apa, website-nya GKS. Kemudian diperhatikan betul persyaratan dokumennya apa saja, dan diperhatikan betul juga kalau ada persyaratan lainnya, misalnya persyaratan waktu wawancara bagaimana, seperti itu. Nah, itu dibaca banget ada di website-nya. Nah, ini kalau dokumennya saya ada list-nya, ini saya ambil juga dari apa, dari guideline-nya GKS yang 2021 kemarin, yang buka kemarin ini. Jadi ini diperhatikan ya, kalau master atau doktoral mau ambil S2, S3, dokumennya apa aja yang diperlukan gitu. Karena tidak semua dokumen ini harus dikumpulkan, enggak semuanya, ada yang tidak perlu dikumpulkan, ada yang opsional kayak gitu. Jadi diperhatikan karena kemarin tuh ada juga teman saya yang nanya, "Perlu nggak sih lampirin kayak surat keterangan bekerja?" Gitu. Karena saya merasa waktu tahun lalu saya nggak ngelampirin, gitu. Ternyata surat keterangan kerja ini hanya untuk yang riset, kalau untuk S2 sama S3 itu nggak ngelampirin, gitu. Jadi diperhatikan betul-betul ya dokumennya apa saja yang benar-benar diperlukan, apa saja yang opsional, dan apa saja yang nggak usah dikumpulin, kayak gitu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ini persiapan saya waktu pengalaman kemarin itu yang pertama jelas dokumen ya. Dokumen itu jauh-jauh hari harus dipersiapkan, eee, karena banyak dokumennya dan persyaratannya juga detail sekali kalau GKS itu, diperhatikan betul-betul persyaratannya. Kemudian harus dipersiapkan juga materi, materi ini dalam misalnya bentuk uang atau ya materi. Karena untuk legalisir segala macam itu kan perlu uang ya, jadi nabung dululah, kan nabung dulu istilahnya. Kalau mau apply GKS itu juga perlulah untuk untuk, melegalisir dokumen-dokumen segala macam kan, perlu ke notaris gitu. Jadi dia siapkan juga materi ini. Kemudian fisik dan mental, karena GKS ini terutama bagi yang sudah bekerja seperti saya, itu fisik kalian itu benar-benar karena harus ngurus dokumen ke sana, ke sini, agak repot lah ya, apalagi kalau isi kerja kayak gitu. Jadi harus disiapkan betul-betul, fisiknya bagaimana, kemudian mentalnya ketika wawancara, caranya untuk menenangkan diri, itu kan kalian sendiri yang tahu ya bagaimana cara menenangkan diri kalian, itu silakan karena beda-beda tiap orang caranya. Kemudian, nah ini diperhatikan betul kalau mau lamar beasiswa GKS via embassy,
itu kan kita boleh lamar 3 universitas ya. Ini beda dengan kalau kita via university. Via university kan hanya boleh lamar 1 saja, dan nggak boleh lamar universitas yang lain, hanya boleh 1. Kalau memang nggak lulus di 1 itu ya udah gitu, selesai. Tapi kalau di embassy ini diperhatikan karena di sana biasanya boleh lamar 3 universitas, tapi dengan syarat kalian tidak boleh melamar dengan tipe A semua. Jadi paling enggak dari 3 universitas yang kalian lamar itu harus ada 2 minimal lah, 2 yang tipe A atau 1 yang tipe B. Jadi tipe B itu harus ada 1 atau 3-tiganya tipe B boleh. Tapi kalau 3-tiganya tipe A itu nggak boleh ya. Sebenarnya apa sih bedanya tipe A sama tipe B ini? Sebenarnya sama aja, cuma apa ya ini bedanya? Kayaknya yang tipe A ini lebih banyak yang di kota besar ya lokasinya, kayak di Seoul gitu dan sekitarnya. Makanya mungkin maksud mereka itu kenapa harus lamar tipe A2, tipe B-nya harus ada 1 minimal. Mungkin biar nggak semuanya ngumpul di kota besar gitu. Jadi biar tersebar rata gitu. Apa namanya mahasiswa dari GKS ini gitu. Kemarin kebetulan saya tahun lalu itu saya lamar 3 kampus. Tipe A-nya saya lamar 2, tipe B-nya 1. Jadi harus ada tipe B kalau kita mau lamar via embassy kayak gitu. Perhatikan betul kan ada list-list universitasnya, dicari aja di sana. Itu sih yang sebenarnya orang tuh kadang agak bingung kenapa harus lamar tipe A, tipe B. Memang begitu syaratnya. Gitu. Cuman enaknya kalau lewat embassy itu kita bisa pilihan universitasnya jadi lebih banyak gitu. Kemudian nah ini proses tahapan seleksi. Sebenarnya kalau dia via embassy itu agak berbeda sedikit dengan via university. Kalau via embassy itu yang pertama sudah jelas seleksi dokumen. Nanti habis seleksi dokumen, seleksi interview. Ketika kita lolos seleksi interview dari embassy, itu dokumen kita itu, hasil interview itu juga akan dikirim ke NIIED, Lembaga Kementerian Pendidikan Korea itu yang punya biaya GKS itu ya. Nah, setelah selesai seleksi NIID ini, nanti mereka akan minta seleksi untuk medical check up seperti yang saya bilang tadi, ronsen, kemudian cek darah dan segala macam itu. Setelah hasil medical check up kita keluar, kita kirim ke NIID, nanti NIID ini akan meneruskan dokumen kita semua ke universitas yang kita apply, yang 3 tadi ya, 3 tadi. Nah, dari 3 universitas ini nanti misalnya nih kalau ketiga-tiganya kita lulus, kita harus pilih salah satu. Nah, nanti satu yang kita pilih itu kita kirim lagi ke NIID gitu. Jadi itu final decision kita. Jadi ketika nanti udah dinyatakan lulus, nanti baru ada pengumuman terakhir dari NIID kampus mana yang kita pilih dan juga termasuk kampus untuk pendidikan bahasa Korea kita karena beasiswa GKS ini wajib yang namanya untuk ikut kelas bahasa Korea itu selama 1 tahun dan bisa nyampe ketika tes topik itu nilainya minimal level 3 untuk bahasa Korea. Tapi jika kalian misalnya sudah pernah tes topik dan dapat topiknya level 5 ke atas, ya level 5, level 6, itu boleh tidak perlu ikut untuk pendidik kelas bahasa Korea, itu boleh, asal udah dapat level 5. Jadi begitu kita lulus beasiswa GKS dan kita sertakan buktinya bahwa kita udah pernah topik level 5, ya langsung aja. Jadi ketika sampai di Korea langsung ambil degree-nya, nggak usah lagi setahun untuk kelas bahasa Korea itu nggak perlu. Asal udah dapet topik 5 ke atas gitu. Nah, untuk yang via university setahu saya dari cerita teman ya yang via university itu pertama mereka seleksi dokumen juga sama. Cuma dokumennya ini dikirimkan ke universitas langsung. Baik ada yang online dikirim dokumennya, ada juga yang langsung gitu ya. Maksudnya fisiknya berkas fisiknya itu dikirim langsung ke Korea itu ada. Nah, ini seleksi dokumen ini juga nanti dari universitas itu ada yang dengan interview juga, ada yang tanpa interview. Jadi itu benar-benar tergantung universitasnya ya, tergantung jurusannya itu. Ada beberapa jurusan di universitas tertentu yang minta juga interview ketika seleksi dokumen ini, ada juga yang tidak gitu. Nah, habis dari seleksi dokumen di universitas, nanti universitas itu akan, kalau kalian udah lulus di seleksi universitas, akan dikirimkan ke NIID. Nanti sama lagi, diseleksi lagi dari NIID,
ketika kalian sudah dinyatakan lulus sama NIID, nanti bakalan diminta untuk medical check up juga, sama seperti yang via embassy tadi. Cuma bedanya kalau udah selesai medical check up-nya yang via universitas ini, nanti ya udah selesai gitu. Sudah sampai sana aja seleksinya. Jadi nggak isi lagi seleksi berikutnya kayak embassy itu. Cuman embassy itu lebih panjang proses seleksinya kayak gitu. Sebenarnya ada sih ini ya prosedurnya di websitenya mereka juga di guideline-nya itu. Sorry. Ini. Jadi bedanya seleksi embassy track, kemudian university track itu bisa dilihat nanti. Kalau untuk yang S1 mungkin sama ya juga seperti ini seleksinya. Cuman beda di materi interviewnya aja mungkin sama aja gitu. Kemudian saya lanjut. Ini ketika kita udah lulus semua, nah ini tahapan berikutnya yang harus dilakukan adalah persiapan keberangkatan gitu. Nah ini saya cerita sedikit pengalaman saya selama 2020 kemarin. Itu yang paling menyita waktu saya waktu persiapan keberangkatan itu adalah apostil dokumen. Karena waktu kita lamar di embassy, itu kan ijazah saya tuh belum diapostil ya, cuman diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah, kemudian disahkan sama notaris, udah gitu. Nggak isi apostil waktu saya lamar. Nah, itu saya keterima, lulus, kampus saya itu minta apostil dokumen dari ijazah, transkrip nilai, dokumen kependudukan, semuanya itu minta diapostil oleh mereka. Nah, ini yang lumayan menyita waktu dan juga uang. Karena pertama harus ke notaris dulu kan disahkan. Dari notaris kita harus ke Kemenkumham, dari Kemenkumham harus ke Kementerian Luar Negeri, dari Kementerian Luar Negeri baru kemudian ke kedutaan. Nah itu prosesnya itu tuh nggak cuma sehari 2 hari jadi ya, bisa seminggu lebih ini kalau apostil dokumen. Itu yang harus disiapkan waktunya dan juga biayanya gitu. Kemudian yang kedua lumayan menguras waktu dan tenaga dan juga pikiran itu adalah pengurusan visa. Karena seperti yang saya bilang tadi, pengurusan visa ini harus dilakukan pengecekan kesehatan juga, jadi harus ke rumah sakit kita, kemudian nungguin hasil rumah sakit itu, kemudian kita harus ke KVAC untuk pengurusan visa, dan kemudian nunggu sampai visa kita tuh jadi. Itu nggak cuma beberapa hari ya, lebih kali dari 2 minggu itu baru visa itu jadi. Misalnya nih sekarang apply mungkin 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi baru bisa selesai, baru bisa keluar gitu visanya. Nah itu lumayan juga tuh menguras waktu. Jadi harus disiapkan jauh-jauh hari sebelum tiket pesawat kalian itu ada gitu. Jadi kalau nggak ada visa kan belum bisa kan beli tiket pesawat. Atau ketika kasus saya itu, saya udah dibeliin tiket pesawat sama kampus saya di Jeju ini, cuman visa saya tuh belum jadi. Jadi saya harus ngurus visa jauh-jauh hari sebelum hari saya keberangkatan itu. Jadi minimal lah, paling enggak ya sebulan lah. Itu paling enggak sebulan itu udah mepet banget itu. Sebulan sebelum berangkat harus sudah mulai ngurus visa seperti itu. Kemudian cuma enaknya kalau pengurusan visa GKS itu kita nggak bayar sama sekali ya untuk visa. Hanya saya itu waktu itu bayar administrasinya aja. Uang administrasinya berapa gitu. Nggak banyak kok. Jadi kalau biaya visanya NIID yang tanggung gitu. Termasuk juga tiket pesawat dan persiapan sebelum keberangkatan ini karena corona kita belum tahu kapan selesainya ya. Jadi pengalaman saya waktu itu sebelum penerbangan itu wajib untuk swab dan medical check up. Memang sih kalau penerbangan dari Indonesia ke sini, nggak semuanya sih akan diminta dokumen swab, tapi alangkah baiknya kita harus jaga-jaga ya. Sebelum kita berangkat itu swab dulu, walaupun nanti setelah sampai di Korea itu nanti akan di swab lagi sampai di bandara sini. Gitu. Nah kemudian saat sampai di Korea setelah di swab kita harus karantina selama 14 hari. Nah biasanya ini kalau GKS itu karantinanya sudah disediakan sama kampus yang akan kita tuju. Itu mereka yang menyediakan fasilitas semuanya dari tempat karantina, kemudian makanan selama karantina, biaya-biaya selama karantina itu semuanya
saya itu ditanggung sama GKS. Jadi saya nggak keluar uang sama sekali untuk bayar karantina ataupun tes swab selama di Korea, seperti itu. Nah, setelah selesai karantina 14 hari baru deh bisa keluar. Nah, ini pengalaman hidup saya selama di Korea itu, saya kurang lebih sudah berapa bulan ya? 7 bulan di sini. Yang pertama jelas harus ikut orientasi. Kalau dulu kan biasanya setahu saya GKS itu ada orientasinya ya. Tapi karena angkatan saya ini angkatan corona, jadi orientasinya cukup di kampus aja, di kampus ini. Sama teman-teman GKS yang memang apa belajar bahasa Koreanya di kampus saya ini. Jadi orientasinya cuma di kampus aja. Nggak ada orientasi yang semua GKS itu dikumpulin, nggak ada. Karena nggak boleh kan. Nah, setelah orientasi, kemudian kita selesai karantina, itu mulai pengurusan administrasi, misalnya pengurusan dormitori kita, kemudian bank, segala macam, asuransi, kemudian pengurusan ARC. ARC itu semacam apa ya di Indonesia? Kitas ya. Kitas kayak KTP untuk orang asing di sini kayak gitu. Jadi itu harus diurus. Kemudian bank ya untuk nerima ininya ya siswanya, asuransinya juga. Nah, asuransi ini mereka yang urus juga, kampus yang urus, kemudian bank juga kita dibantuin sama mereka. Kalau setahu saya mahasiswa GKS itu kalau apa selama ikut kelas bahasa itu wajib tinggal di dormitori. Jadi belum bisa untuk tinggal untuk di one room gitu ya di luar kampus itu belum bisa. Kecuali mungkin kalau di kampus saya itu kalau udah dapat topik sekian gitu baru boleh keluar dormitori. Kalau belum dapat topik sekian ya belum boleh, harus tinggal di dormitori dulu gitu. Kemudian pengalaman saya selama kelas pandemi kelas bahasa Korea saya selama pandemi itu awal saya kuliah itu online sama Sonsengnim-nya itu online ada sekitar 2 minggu kali apa ada lebih kali dari 2 minggu. Jadi on off gitu ya, lagi online. Kemudian kalau kasusnya udah turun di Jeju, kemudian offline lagi kelasnya. Kalau naik lagi kayak waktu ini kasusnya online lagi gitu. Kemudian offline lagi, gitulah on off gitu. Seperti itu. Nah, kemudian klub mahasiswa juga. Sebenarnya kita itu boleh kalau mau ikut kayak dongari gitu ya, kayak klub mahasiswa di sini. Itu kalau itu penting juga kalau mau ikut klub mahasiswa di sini. Jadi biar bisa nambah teman, terutama teman Korea karena kita kan di sini disuruh belajar bahasa Korea. Jadi biar cepat bisa bahasa Koreanya, gimana caranya? Jelas harus kenal sama native-nya kan, biar bisa apa komunikasi lebih lancar. Jadi boleh banget dicoba kalau mau ikut klub mahasiswa kayak gitu. Jadi bisa kenal sama mahasiswa sininya, lebih sering komunikasi, lebih sering ngobrol. Jadi biar bisa cepat gitu, lebih cepat untuk belajar bahasa Koreanya kayak gitu. Kemudian ada juga Perpika. Jadi kalau apa Perpika itu Mas Dimas? Jadi semacam kayak perkumpulan mahasiswa Indonesia di Korea bisa boleh banget ya kalau apa untuk daftar ke Perpika. Saya juga daftar. Saya juga daftar, jadi biar kenal juga sama teman-teman Indonesia lainnya yang juga kuliah di Korea kayak gitu. Jadi nambah teman lah itu. Kemudian masalah makanan. Kalau di Jeju ini makanan itu Korea pada umumnya ya memang sulit cari bukan sulit sih. Memang di sini tuh kebanyakan makanannya itu mungkin babi, banyak babi kayak gitu ya. Tapi bukan berarti nggak ada makanan yang selain babi gitu, ada gitu, bisa ada. Cuma kalau di Jeju yang agak sulit itu cari yang makanan yang ada label halalnya itu masih agak sulit. Jadi teman saya beberapa teman yang muslim itu di sini dapur di dormitory mereka itu masak. Kalau mau cari makanan yang bahan makanan yang benar-benar labelnya halal, itu mereka biasanya beli Seoul kemudian dikirim ke sini. Jadi mereka masak di dapur kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang apa namanya untuk ayam gitu, untuk makanan lain babi masih bisa. Cuman saya enggak tahu ya apakah itu sudah berlabel halal atau belum. Kalau mau yang benar-benar ada label halalnya itu teman-teman saya di sini biasa beli bahan makanan di Seoul kemudian dikirim ke sini. Mereka masak di dapur asrama kayak gitu. Tapi kalau masih bisa makan ayam dan yang lainnya itu ya dipersilahkan kayak gitu.
Kemudian untuk tempat tinggal. Nah, tempat tinggal di sini, untuk setahun pertama itu untuk 1 semester pertama itu di Jeju ini wajib tinggal di dormitory. Kecuali udah bisa topiknya itu level 4 ke atas gitu, baru bisa tinggal di luar. Misalnya mau cari one room atau mau cari tempat tinggal di luar itu boleh. Kemudian jadi sebagai penyeimbang hidup biar tidak stres-stres banget, banyakin jalan-jalan itu saya sarankan. Biar nggak terlalu stres ya di sini. Jadi walaupun pandemi melanda, traveling harus tetap jalan. Oke, nah berikutnya itu ini beberapa foto ini saya sama teman-teman saya sekelas. Jadi di kelas saya itu cuma saya yang orang Indonesianya, yang lainnya itu beda kewarganegaraan. Nah itu serunya GKS itu gitu ya. Jadi kita tuh nggak hanya, jadi kita bisa kenal negara lain itu kayak gimana, terus apa interaksi sama orang yang dari negara lain karena kan setiap mereka tuh beda-beda ya karakter dari tiap negara. Itu sih serunya kalau GKS ini. Kemudian bisa juga belajar bahasa Koreanya tuh langsung dari native-nya itu. Jadi ya menurut saya itu seru. Kemudian oh ya kelas saya di Jeju ini nggak cuma belajar bahasa Korea ya, sedikit cerita. Aku ada juga kelas budaya dan kemudian nanti yang jurusannya natural science kita dikasih kayak kelas tambahan, dikasih kelas tambahan untuk mengenal kosakata dalam bahasa Korea yang sesuai dengan jurusan kita. Jadi biar nggak blank-blank banget nanti ketika masuk di jurusan kita terus ketemu kuliah terus dengan bahasa Korea dan kita nggak ngerti istilahnya karena bahasa Korea sama kayak bahasa Inggris ya untuk istilah-istilah pendidikan, istilah-istilah formal itu kan nggak jarang tuh digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu perlu kelas khusus kayak gitu sih menurut Sonsengnim saya. Jadi perlu ada kelas khusus biar kalian itu kenal sama kosakata itu sebelum masuk ke jurusan tersebut gitu. Kemudian ada juga kelas budaya. Misalnya kalau saya kemarin ikut kelas budaya Bugis tradisional Korea kayak gitu. Kemudian ada teman saya juga yang ikut kelas musik tradisional Korea. Ada yang ikut taekwondo juga, yaitu macam klub gitu. Boleh ikut kalau berkenan, kalau nggak mau ikut pun apa-apa gitu. Itu kemudian iya. Oh, ini dormitory saya ya, fotonya waktu musim panas kemarin gitu. Jadi sekian, terima kasih. Udah habis ternyata. Oke, udah habis. Mungkin kalau ada yang mau tanya atau mau tanya-tanya, mau saran atau dan yang lainnya dipersilahkan. Oke. Oke. Nah, wah seru banget ya ternyata ya. Kayak gitu kami mungkin waduh kamu Ninda. Seru banget iya. Oke, nah mungkin ini ya Kamita bisa kita bisa ngobrol-ngobrol dikit dan sharing-sharing dikit juga nih sama teman-teman yang lain ya. Tapi ini aku nggak tahu nih ya, tadi ini aku sempat keluar sedikit gitu ya. Nanti kalau misalnya memang nanti aku tiba-tiba keluar, mungkin Kak Mita tolong handle dulu sementara ya, diskusi sama teman-teman. Kayak tadi keluar, terus masuk lagi. Ini nggak tahu nih kenapa. Oke, tadi menarik banget ya, sambil kasih tahu bedanya yang graduate, jalur embassy sama university gitu kan. Berarti nggak tahu nih, teman-teman coba ya, yang udah siap-siap pertanyaannya silakan kayak biasa, langsung aja pertanyaannya di kolom kemarin komentar. Kan yang embassy ini udah ini ya? Udah selesai, betul. Udah tutup ya. Tapi yang university masih banyak yang buka. Tadi menarik banget sih. Aku jadi penasaran sih sama Kak Mita tuh. Kenapa sih milihnya itu kuliah ke Korea gitu ya? Ya kan? Kalau saya lihat kan kalau di Bali ya, kalau saya di Kak Mita dulu LIPI-nya Bali ya? Apa LIPI mana nih? Asal saya banget dari Bali. Cuma udah berapa tahun ya tinggal di Bogor. Udah dari 2014 Berarti ini LIPI Bogornya Januari. itu yang di Cibinong bukan? Iya, yang di Cibinong. Wah, kok kita nggak ketemu ya? Aku kan dulu di situ juga. Oh gitu. Tahun berapa?
Saya 2014 baru tinggal. Iya, pas. 2014 juga, 2014 Oh, 2015. Saya di LIPI Bioteknologi oh iya iya. gitu. Dulu sebelum 2014 saya di Bali, cuman setelah itu di Cibinong. Iya, itu tuh di ininya di mana, Kak Mita? Ini menarik ya, soalnya teman-teman di LIPI itu kalau nggak salah ada beberapa teman kita tuh datang dari luar negeri juga dia gabungan. Nah, kenapa Kak Mhm. Mita akhirnya bisa berpikir, kayaknya kau harus keluar negeri deh gitu. Dan why Korea gitu. Tadi kan katanya nggak begitu-begitu ini juga tentang Korea, tapi kenapa bisa ke Korea nih? Iya, iya iya. Enggak, kan gini ceritanya, waktu itu, kenapa saya pengen kuliah ke luar negeri, saya kebetulan udah berkeluarga ya, jadi sama suami itu saya cerita, saya pengen kalau di LIPI kan wajib untuk sekolah lagi kan, karena udah bertahun-tahun kerja terus ditanyain sama atasan gitu, "Kapan mau sekolah lagi? Kapan mau sekolah lagi?" Saya mikir, mungkin sekarang kali ya saatnya saya sekolah lagi gitu. Karena anak juga udah mulai gede, kemudian udah bisalah kalau mau sekolah. Terus saya izin sama suami, "Mana nih, kalau saya kuliah ke luar negeri?" Kayak gitu. Terus, suami saya, ngasih izin gitu. Saya bilang kalau seandainya saya mentok banget nggak bisa kuliah ke luar negeri, ya udahlah saya kuliah di Indonesia aja, kayak gitu sih waktu itu mikirnya. Tapi selama saya masih bisa kuliah di luar, kenapa enggak gitu. Waktu itu sih saya mikirnya kalau cuma sekedar cari gelar kesarjanaan, di Indonesia juga banyak kampus yang bagus kan. Kita bisa aja sekolah di Indonesia, sekolah pasca di Indonesia itu banyak juga yang bagus. Cuma yang saya mau cari itu adalah pengalaman hidup. Kalau di Indonesia kan saya udah pernah kuliah di Indonesia, udah hidup di Indonesia sekian lama, gimana sih rasanya hidup di luar gitu. Mandiri gitu di luar. Kalau merantau saya udah biasa tahu saya belum kemudian sampai saya nikah, saya tinggal jauh dari keluarga, yang keluarga di Bali survive. Nah, pengalaman hidup yang kayak gitu tuh yang pengen saya pengen saya gali gitu, makanya pengen kuliah keluar gitu. Dan waktu itu kenapa saya milih Korea, awalnya itu, saya nggak nargetin, saya pengen kuliah ke Korea, nggak nargetin. Jadi selama ada peluang apapun, saya akan ambil gitu. Selama saya masih memenuhi syarat di beasiswa A, B, C, D, saya akan ambil gitu. Kebetulan banget, itu dari sekian beasiswa yang saya apply waktu itu, eee, nggak buka ternyata. Kemudian pengumumannya mundur. Nah, cuman GKS ini yang dia ini, apa, nggak terimbas sama corona gitu. Ya udah dia pengumuman, kemudian, pengumuman, "Oh ini buka nih GKS," kemudian udah, masukin dokumen segala macam, tes, kemudian dia langsung pengumuman kelulusan. Habis pengumuman kelulusan langsung berangkat, tek 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 gitu. Nah saya waktu itu tuh jadi ketika masih nungguin beasiswa lain, masih mikir, "Aduh ini GKS sudah harus berangkat ke Korea." Ya udah, jadi saya mau nggak mau saya tanya sama keluarga, tanya sama teman-teman juga di kantor, "Gimana nih?" Ya udah ambil yang pasti aja, ke Korea aja. Juga saya mikir, Korea ini kan kalau di bidang bidang saya ya, bidang keilmuan saya, mereka ini pesat sekali ya perkembangannya. Saya lihat mereka ini kan merdekanya itu nggak jauh beda ya sama Indonesia. Jadi Indonesia tanggal 17 Agustus, mereka merdeka dari Jepang tanggal 15 Agustus 45. Betul. Tapi, perkembangannya itu yang jauh banget sama negara kita kan. Mereka itu perkembangannya 50 tahun terakhir itu udah jauh di mana, udah jadi macan Asia, Indonesia masih di mana gitu. Jadi saya tuh ngerasa, oh kayaknya seru kali ya kalau saya kuliah ke Korea, jadi pengen tahu bagaimana sih mereka tuh bisa sepesat itu berkembang. Kenapa sih Hmm. kayak kita tuh kayak jauh gitu perkembangannya sama mereka, padahal kita nggak beda jauh kan. Awalnya banget ketika mereka merdeka kan nggak beda jauh, kita sama-sama bekas negara jajahan lah dulu katakan Ya. gitu. Tapi mereka perkembangannya jauh. Nah, itu yang bikin saya, wah kayaknya ya udahlah bolehlah dicoba untuk cari beasiswa ke Korea gitu. Waktu itu saya mikirnya awalnya gitu. Hmm. Wow, luar biasa. Tapi ya memang Mhm. begitu ya. Jadi sebenarnya banyak banget hal-hal yang sebenarnya kita tuh memiliki kemiripan sama Korea, tapi Iya iya. Korea tuh kadang lebih advance daripada kita. Ya, Iya,
Jadi aku tuh pernah, kami tuh pernah dengar Semaul Undong, Kak. Kenapa? Semaul Undong. Semaul Undong? Iya, mungkin Undong? nanti akan belajar. Undong. Jadi Semaul Undong itu adalah program pemerintahan dulu gitu ya. Salah satunya di 50 tahun yang lalu mungkin ya. Jadi sebelum masih kemerdekaan dan segala macam, mereka tuh juga punya kayak kita waktu di zamannya Bapak Soeharto gitu. Mereka kan ini saya menganalisis seperti itu karena mereka punya Semaul Undong, kita punya pembangunan. Kita kan dulu punya tuh ya kan Oh pembangunan iya, Indonesia dan iya. segala macam. Tapi kita nggak works Pelita itu. seperti yang dibayangkan. Iya, tapi Korea Oh, works. Nah, itu iya, tuh iya, ada iya. khusus program untuk belajar itu. Beasiswanya loh, Kamita. Itu khusus adanya Oh, di daerah Yeongnam. Nah, jadi buat teman-teman yang senang dengan perkembangan Korea dan segala macam, tapi itu iya, iya, iya. nggak dapat degree yang gimana-gimana ya. Itu tuh kayak course buat kalian yang professional Iya, course, iya. itu dapat beasiswa. Itu kalian coba aja nanti namanya Small Undang Scholarship gitu ya. Terus buat teman-teman yang senang tentang New Southern Policy, kita kemarin juga share dari Korean Foundation itu ada juga. Nah, silakan aja daftar gitu kan. Siapa tahu kalian orangnya gitu. Yang iseng-iseng Iya, pengen iya. tahu nih sambil nunggu degree kalian, siapa tahu kalian dapat information Mm-mm. atau kalian bisa datang ke sini untuk mempelajari something tentang Korea dan gratis, semuanya gratis. Nah, silahkan deh. Nah, tapi aku tadi ngelihat slide-nya kami itu yang menarik ini. Di waktu persiapan pendaftaran tuh ada tulisannya hubungi profesor. Kenapa hubungi Iya, profesor nih Kamita? Padahal kan di KGSP itu nggak diminta ya. iya, nggak diminta. Cuman saya Iya. inisiatif sendiri waktu itu, karena saya mikir kan, oh kalau S3 itu kan penting ya, nggak cuma S3 sih, S2 juga penting kan, hubungin profesor dulu buat riset gitu. Saya mikirnya kalau saya bisa dapat profesor sebelum pengumuman, itu kayaknya akan lebih mudah gitu. Maksudnya gini, akan lebih mudah misalnya kita ngomongin riset dulu dari awal gitu. Saya mikirnya, saya anaknya inisiatif duluan kayak gitu. Waktu itu saya udah semua kampus yang saya lamar itu ketiga-tiganya saya kirimin tuh profesornya dari 3 kampus itu. Saya cari dulu jurusan saya. Nah, itu juga butuh waktu ya, nyari kampus itu benar-benar butuh waktu. Kita buka website-nya, terus ngubek-ngubek jurusan kita ada nggak, profesor kita yang sesuai sama bidang yang mau kita tekuni ada nggak gitu. Itu juga butuh waktu dan harus benar-benar disisihkan waktu untuk itu gitu. Nah, itu saya berusaha waktu itu paling enggak email ya ke mereka. Entah mau dibalesnya kapan sama mereka, yang penting saya udah email dulu gitu. Nah, kebetulan waktu itu memang sebelum pengumuman ada berapa ya? Satu, dua, ada tiga profesor, tiga apa empat itu profesor itu ngubungin saya gitu. Cuma ada yang bilang enggak apa tidak sedang menerima student ya gitulah penolakan gitu. Ada juga yang menerima saya dan bahkan ada satu ini lucu nih kejadiannya. Saya dari 3 kampus yang saya lamar itu kan 2 yang terima saya gitu. Nah, dari 2 yang terima saya itu satu profesornya ini tuh kayaknya udah nerima saya banget gitu karena dia bilang udah ngasih segala macam ininya kan bahan riset segala macam. Tapi kemudian dia bilang ini profesor saya itu di Daegu ya yang itu. Nah, itu dia bilang kalau kamu dia kasih tahu kalau kamu kuliah di sini di Daegu memang biaya hidupnya lebih murah apalagi kalau misalnya mau ajak keluarga kayak gitu biaya hidup lebih murah daripada di Seoul. Tapi saya sarankan kalau misalnya kamu mau yang lebih vibe-nya lebih internasional, lebih banyak ketemu orang asing, lebih banyak kolega nanti, lebih banyak pokoknya pergaulannya biar bisa lebih luas kayak gitu. Cari yang di kota besar. Kalau keterima di kampus yang di Seoul, lebih baik kamu ambil itu. Cuma memang biaya hidup lebih mahal. Sampai disaranin kayak gitu saya sama profesor saya gitu. Akhirnya ketika kampus saya yang di Seoul itu nerima saya, sama yang di Daegu nerima saya, nah saya kan bingung. Aduh mana ya, saya nggak enak hati kan sama profesor yang itu kan juga. Cuman saya rembugin akhirnya sama keluarga, ya udahlah ambil di Seoul aja juga disaranin juga di sana gitu. Ya udah akhirnya saya ambil yang di Seoul, tapi saya email lagi beliaunya, saya minta maaf, saya gini kan alasannya ya seperti yang bapaknya bilang gitu ya. Tapi Sarankan dia gitu ya. welcome, Iya, iya, dia welcome. Oh ya selamat nanti kapan-kapan kalau ada ini riset kamu bisa main ke Daegu segala macam kayak gitu. Itu sih enaknya jadi
Tapi Ini saya nggak reminds me cuma di juga sih, Korea aja. gitu. Terus, Kak Mita. Cuman gimana heeh, cuman gimana bahasanya biar sopan aja gitu, kalau Hmm. misalnya ngubungin profesor gitu. Saya menghubungi profesor duluan itu nggak hanya beasiswa yang di Korea sih, saya kan nyari beasiswa juga negara lain waktu itu. Saya cari profesor juga duluan Iya, sebelum pengumuman beasiswa itu gitu. Jadi iya, gimana iya. caranya inisiatif dulu lah gitu, PDKT dulu gitu. Iya, that reminds me waktu aku daftar KGSP juga tahun Mhm, 2015 kalau nggak salah ya, aku lupa mhm, gitu. Jadi aku juga ngambilnya tuh di kota di Daejeon kan. Aku waktu itu pengen mhm banget belajar mhm tentang horticulture gitu. mhm mhm. Ya, karena aku senangnya tanaman-tanaman sayuran dan ya semusim Iya lah, iya, taman semusim kita bilang ya, bukan tahunan yang heeh heeh. lama banget gitu. Saya pada Iya akhirnya iya, profesor bilang, saya pengen kamu, tapi saya nggak tahu apakah ketika kamu diterima, saya masih di kampus ini gitu. mhm Dan mhm. akhirnya profesornya pindah tuh. Aku daftar KGS nggak Ah, jalur universitas waktu itu. Beliau heeh daftar heeh, ke Korea University, Kamita. mhm, Dan my GPA is not good enough gitu ya. Waktu S1 gitu kan. Jadi ya aku bilang, Prof, saya nggak bisa ke sana. Akhirnya profesor itu yang bantu heeh, aku cari beasiswa. Coba daftar ini, bayangin. Profesornya yang nyariin aku beasiswa, Kamita gitu. iya iya Emang iya kalau iya misalnya iya iya, kita bisa membangun komunikasi itu pasti ada aja jalannya kayak gitu ya. mhm, iya Jangan sampai kita betul, tuh apa ya, memerintah gitu ya kalau ke profesor tuh. iya Kita iya, sama ya sama aja gimana kayaknya ya, bahasanya Kamita ya. Kayak kita iya di Indonesia kalau ketemu profesor atau dosen kan kita bilang, Bapak bisa bantu saya kah iya, gini-gini dan heeh segala macam. heeh heeh, Meskipun vibe di luar negeri gitu ya, tetap kita pasti kayak gitu ya, unggah-ungguh lah gitu iya kita iya bilang ya, iya ya iya, sama profesor tuh gitu. Meskipun betul, let's say we just can say, hey John, misalnya kayak gitu ya dan segala macam, tetap iya kita pasti pakai katanya sopan gitu. iya, Wah, menarik juga ya, bisa kayak gitu tuh kami ini heeh. dulu. Ini Ya. melenceng sedikit ya cerita saya dari pencarian profesor ini, karena saya juga yang seperti saya cerita tadi, saya sempat apply beasiswa lain juga kan, cuman waktu itu belum keluar pengumumannya karena corona jadi mundur sekali. Waktu itu saya sempat cari profesor di Australia juga. Nah, Iya. waktu itu tuh udah dapat 2 profesornya gitu. Cuma karena pengumuman beasiswa Australia itu waktu itu masih mundur sekali kan karena corona, saya keduluan berangkat ke Korea dong. Nah, sampai di Korea itu saya tuh mikir, "Duh gimana ya bilang sama profesor karena dia udah nyiapin riset buat saya, udah nyiapin ruangan untuk ini kalau keterima beasiswa di Australia kayak gitu. Dia udah bilang nyiapin riset segala macam, ruangan buat saya, meja segala macam. Habis itu terus saya udah sampai di Korea, saya bingung dong. Akhirnya saya email beliaunya gitu. Saya bilang, Hmm. saya karena ini beasiswa Australia itu belum tahu kapan ini ya pengumumannya. Kemudian saya udah keterima di Korea dan saya sekarang udah di Korea gini 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 kayak gitu bilangnya. Dan beliau welcome, dia bilang, "Oh ya, selamat ya, apa namanya, jaga diri baik-baik di Korea karena saya dulu pernah ke Korea, musim dinginnya agak dingin karena kamu kan orang tropis segala macam," dia bilang gitu. Makanya oh ya, ternyata Iya, kalau iya, iya. membangun komunikasi duluan itu ya jadi enak gitu loh. Jadi memang kalau udah keterima di beasiswa lain bilang sama profesornya jangan diem-diem gitu. Bilang Ya. jadi jelas gitu loh. Ya, siapa tahu kita Jelas kan nggak tahu ke jadinya. depannya apakah kita Iya bisa betul. kolaborasi sama beliau apa enggak Heeh, gitu ya. heeh. Aku sampai sekarang sama profesor tuh baik kok gitu. Suka nanya, Profesor gimana Iya, kabarnya? Corona aman nggak di Seoul gitu kan. iya. Gitu. Tapi ini ada juga dari Chandra Dewi nih katanya, suportif banget ya artinya beliau katanya gitu. Iya. Oh Waduh. iya. Iya. Ini teman-teman di sini ada yang nanya nggak nih? Silakan langsung bisa atau di chat, silakan yang mau tanya. Terus sambil nunggu pertanyaan teman-teman, aku mau diskusi lagi nih sama Kamita nih. Jadi Mm-mm. aku jadi kepo ya. Jadi waktu pas daftar dokumen-dokumen pendaftaran itu, Kak Mita tuh submit apa aja nih? Supporting dokumen ya kita bilangnya, bukan yang Iya iya mandatory iya dokumen iya. nih. Gitu. Do you Heeh, have heeh, heeh, heeh. did you submit awards or publication or something like that gitu? Oh, ya itu kan ini ya nggak mandatory ya. Saya waktu itu Iya. submitnya karena saya belum bisa bahasa Korea sama sekali, saya nggak punya sertifikat topik yang saya submit itu waktu itu IELTS. IELTS-nya juga nggak IELTS. tinggi-tinggi Oke. banget sih. Heeh. Jadi saya punyanya sertifikat IELTS waktu itu saya submitnya IELTS. Kemudian kalau misalnya kalian punya
tulisan apa di proceeding ataupun jurnal atau apalah yang tulisan yang berhubungan dengan major yang kalian mau apply, itu boleh banget dilampirkan. Ya. Dilampirkan di dokumen itu. Kemudian kalau punya pengalaman pengalaman ikut lomba atau pengalaman presentasi di apa, di seminar, di workshop segala macam, itu boleh dilampirkan ya. Cuma ini yang saya tekankan, kalau kalian ikut lomba misalnya nggak menang pun nggak apa-apa, boleh dilampirin aja itu semuanya. Misalnya nih kalian ikut lomba apa gitu, yang masih ada hubungannya sama major yang kalian mau apply gitu. Kalian boleh lampirin itu walaupun tidak sebagai juara ya, at least mereka nanti akan menilai bahwa oh anak ini nih apa aktif gitu, nggak cuma kuliah-kuliah aja atau nggak cuma kerja-kerja aja, tapi juga apa ikut hal-hal lain yang di luar kegiatan utamanya kayak gitu. Misalnya kalian kalau masih mahasiswa dulu pernah ikut apa organisasi kampus kayak apa himpunan mahasiswa atau senat atau BEM misalnya sebagai apa walaupun nggak sebagai ketuanya ya nggak apa-apa boleh dilampirkan gitu. Kayak gitu boleh misalnya jadi panitia apa di kampus gitu. Jadi GKS itu nggak hanya menilai, setahu saya GKS itu nggak hanya menilai akademik kalian ya, tapi juga gimana sosial kalian di luar itu. Karena kalau kuliah ke luar negeri itu kan nggak cuma akademik kan, yang ini gimana kita sosialisasi sama orang luar juga, itu juga penting gitu. Jadi nggak ya nggak kutu buku banget gitu. Kutu buku sih boleh asal sosialnya juga jalan gitu. Kayak gitu boleh kalau misalnya punya apa sertifikat apa itu dilampirin boleh. Oke, tapi tadi belum ini nih, Kamita belum reveal dikit nih, Kamita tuh submit apa aja. Oh iya, saya kemarin Iya. itu submitnya itu apa namanya tulisan-tulisan saya. Kemudian yang saya ikut seminar, karena saya Penelitian. kerja di LIPI kan, kebetulan kan Ya, ya. jadi sering ikut conference kayak gitu, itu dilampirkan. Kemudian apa ya, paling itu aja sih kalau SK itu kan enggak ya, SK Ya, di kantor itu enggak. Jadi ya paling itu keikut sertaan conference kayak gitu sama ya. tulisan-tulisan saya. Itu sih sama sertifikat IELTS Kepanitiaan ya. ada kah? Kepanitiaan ada. Kepanitiaan ada. Nah, itu sertifikatnya aja, kalau SK itu enggak. Karena SK kan dalam Oke. bahasa Indonesia ya. Ya, Kalau ya. sertifikat itu biasanya bahasa Inggris. Itu Tapi saya ada lanjut. yang ini Cuma sih, yang Kamita. kemarin biar nggak ribet apa translate ke bahasa Inggris untuk sertifikat segala macam, saya cuma pilihin yang dalam bahasa Inggris aja. Sertifikat saya dalam bahasa Inggris itu aja karena saya kan baca apa syaratnya di GKS itu kalau dokumen yang tidak dalam bahasa Inggris atau tidak dalam bahasa Korea itu harus diterjemahkan kan lagi. Nah, Ya, itu biar saya nggak perlu nerjemahin, ya udah saya ambil aja yang sertifikat yang ada yang dalam bilingual bahasa ya. Inggris lah. Yang dalam bahasa Yang Inggris dalam bahkan. bahasa I Inggris. see, I see. Biar nggak pusing lagi. Iya, iya, iya. Ya mungkin kalau supporting dokumen Kak Mita play safe lah ya kita bilang ya. Gitu kan. Iya, I play safe. mean Karena kan nggak wajib juga supaya kan ya itu. benar supaya Iya. udahlah nggak keluar duit misalnya satu gitu kan. Terus yang kedua Betul, adalah betul. supaya nggak pusing sendiri gitu ya. Kadang-kadang soalnya kita Iya. tuh dibingungkan dengan kata-kata di syarat gitu. Yang kemarin bilangnya begini nih, yang ini bilangnya begini nih gitu kan. Iya. Iya, Jadi saya tuh kemarin fokusnya ke yang mandatory aja, yang mandatory harus ya. benar-benar sesuai dengan yang diminta gitu. Terutama yang itu kan, yang rekomendasi dari atasan atau dosen pembimbing dulu. Itu benar-benar tuh saya baca benar-benar karena kan itu rangkap 4 terus segala macam harus dicap, ditanda tangan, amplopnya gimana, itu benar-benar saya cek gitu biar nggak salah. Iya, iya, Karena iya. tuh susah juga nyarinya. Oh, ini lumayan udah ada banyak pertanyaan nih Kak Mita. Ada dari Nabila nih. Halo Kak, Oh iya. namaku Nabila. Kak mau nanya Heeh. dong, kok bisa dapat di Jeju? Persiapan kakak terkait dokumen-dokumen berapa lama kak? Termasuk pas ngurus surat rekomendasinya itu gimana? Terima kasih. Oh Ya Kak Mita. iya. Ya, kalau ini ya, kalau saya dapat di Jeju, kalau kampus degree saya kan bukan di Jeju, tapi di Seoul ya nanti. Kalau yang GKS itu, kalau kampus degree kita yang milih sendiri kan. Misalnya kalau via University Track itu kita yang milih satu. Nah, kalau yang via Embassy Track itu kita dari 3 pilihan, yang mana yang lulus itu kita pilih satu juga, itu kita yang milih. Tapi kalau untuk kuliah bahasa Korea itu bukan kita yang menentukan. Jadi memang NIID-nya itu sendiri yang nanti menentukan kita ditempatkan di mana.
Nah, saya kenapa bisa di Jeju, karena kebetulan dapetnya di Jeju, kayak gitu. Jadi kalau dulu-dulu GKS bahasa Korea nggak ada di Jeju ya? Ada. Pernah nggak sih di Jeju? Pernah? Pernah Oh, pernah iya pernah. soalnya ini pas saya Tapi datang, jarang banget, iya. iya jarang banget pas saya datang ini, koordinator yang di kampus saya ini bilang kalau mereka tuh baru pertama kali ngedatengin Mhm. mahasiswa GKS yang sebanyak ini untuk belajar bahasa Korea. Makanya saya mikir, lah emang selama ini nggak pernah di Jeju apa gitu? Karena mereka bilang baru pertama kali di sini di kampus yang di Jeju National University ini gitu. Memang dulu-dulu kebanyakan di mainland ya untuk Iya. bahasa Korea ini. Nggak tahu mungkin karena corona atau apa, jadi saya dapetnya di Jeju gitu sama teman-teman yang lain. Nggak tahu, terlempar aja, terlempar aja. Iya Itu iya. beneran saya nggak tahu ya kalau yang itu. Mungkin diacak kali di Itu mana sebenarnya nggak ada ngerti deh di saya kalau acak daerah. satu, terus yang kedua, mungkin dari histori sih, Kamita. Jadi kan sebelum-sebelumnya ada memang beberapa teman kita tuh ngambil sekolahnya kan di Jeju, meskipun nggak di Jeju National University, Ah, kayak iya iya gitu. iya iya, Mungkin betul betul betul. mereka ngerasa kayak, "Ah, udah mulai ada yang tertarik nih sekolah di Jeju," gitu. Kita kan nggak tahu ya, ini kan mungkin Iya iya. strategi negara Korea untuk memperkenalkan Iya iya, pulau yang betul lainnya betul betul. begitu, iya. Heeh, Oke, ini tadi itu Kak, ada gitu. yang pertanyaan lanjutan dari siapa? Persiapan Iya, persiapan dokumen, persiapan betul. dokumen. Ah, itu saya dari awal banget persiapan dokumen. Nah, kan saya tadi cerita ya, saya tuh nggak hanya apply di Korea waktu itu, jadi beberapa negara lain juga saya apply. Jadi saya tuh kayak punya draft-nya gitu, kayak punya draft untuk, oh kira-kira nih kalau apa namanya, personal statement nih kayak ini draft-nya saya. Jadi ketika begitu ada bukaan apa beasiswa GKS, saya baca persyaratannya ini GKS ini mintanya apa sih? Kan ada itu guideline-nya ya, pertanyaannya di personal statement kita, pertanyaan yang mereka minta apa aja. Nah, itu tuh saya buka file saya itu, nah saya copy aja tuh file saya itu ke dokumen GKS. Kira-kira ini yang mereka minta. Jadi nggak lama sih saya butuhin waktu ya, paling enggak waktu itu nyiapin dokumen itu sekitar berapa minggu ya? Katakanlah 3 minggu lah, 3 minggu atau karena kan selama saya nyiapin dokumen itu nggak sekali jadi gitu. Setelah selesai, saya kasih ke temen untuk baca, saya kasih ke suami saya lagi untuk baca lagi. Jadi perlu proofreader gitu. Jadi nggak bisa sekali jadi ya dokumen beasiswa itu, jadi harus dibaca berkali-kali. Nanti ada masukan dari orang lain atau misalnya ada masukan atau kita sendiri yang merasa oh ini kurang serak, kita ganti lagi kayak gitu. Ya kurang lebih 3 mingguan lah sampai sebulan itu nyiapinnya. Kalau ngurus surat rekomendasi, nah ini agak lama ya, karena saya kebetulan kan dosen pembimbing saya dulu itu kan di Bali, kemudian di Udayana ya waktu itu. Nah, kemudian karena saya sudah bekerja dan kebetulan saya bekerja di bidang riset, jadi 2 surat rekomendasi itu yang pertama saya dapatkan dari dosen pembimbing saya dulu, dosen pembimbing waktu kuliah dulu, dan satu lagi dari atasan saya di kantor karena saya kerjanya di bidang riset. Jadi masih nyambung gitu sama major yang saya mau cari. Jadi kalau sama atasan saya di kantor sama bapaknya kan karena kita masih satu kantor, deket lah ya gitu. Jadi ya seminggu jadilah gitu. Tapi dengan dosen saya yang di luar pulau, maksudnya di luar Jawa gitu, itu agak lama. Saya kirim email dulu ke beliau, kemudian minta bilang bahwa karena udah lama kan nggak pernah komunikasi juga kan sama beliau gitu. Jadi untuk membangun komunikasi. Nah ini nih penting juga nih. Jadi sama dosen pembimbing dulu, jangan sampai putus komunikasinya. Dalam artian saya waktu itu memang jarang komunikasi sama beliau setelah saya lulus. Cuma waktu itu beberapa kali beliau itu sempat ngirimin, sempat kontak saya untuk meriksa naskah jurnal gitu kan. Tolong dong ini bantuin buat jadi kayak proofreader di jurnal di kampus segala macam. Jadi saya masih ada komunikasi beberapa kali sama beliau, cuman nggak intens gitu. Cuma untuk minta surat rekomendasi ke beliau itu juga harus membangun komunikasi lagi. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung minta gitu kan. Beliaunya juga kan sibuk, jadi harus bilanglah secara baik-baik di email dulu, Bu saya mau ini, mau lamar beasiswa segala macam gitu. Saya bisa minta tolong buat dibuatkan surat rekomendasi tidak gitu. Nah kalau beliau sudah bilang iya, sudah mengiyakan, kemudian tanya sama beliaunya gimana, apakah dia mau bikin sendiri atau
karena dia sibuk, kita yang bikinin, nanti dia yang proofreader, kemudian dia tinggal edit dan tinggal tanda tangan atau gimana. Tanya dulu ya, jangan kita yang nentuin gitu, tanya ke beliaunya gitu. Kalau beliau setuju kita yang bikin, nanti kan beliau lagi yang ngecek gitu. Dan kasihlah itu apa syaratnya itu apa aja, peraturan apa guideline-nya di GKS itu apa aja kayak gitu ke beliau. Jadi itu saya minta surat rekomendasi ke dosen saya itu kurang lebih waktunya itu sampai dikirim ya, kan itu dokumen fisiknya dikirim itu dari Bali lewat pos. Itu kurang lebih sekitar 10 hari kayaknya, 10 hari lah. Dari saya email pertama sampai surat itu di tangan saya kayak gitu. 10 hari lah. Gitu. Gitu. Jadi ya. Oke, ini ada lagi pertanyaannya nih dari Walida sama Dewi. Mirip-mirip sih. Mereka tuh pengen tahu lebih lanjut proses apply ke 3 kampusnya, kemudian interviewnya bagaimana, kemudian kan akhirnya keterima tuh 2 dari 3 itu. Nah, 3-nya tuh apa aja sih? Kayak gitu. Oh iya. Sama Jadi kalau dari itu saya sama alasannya, alasan masing-masing kampus gitu. Oh iya. Jadi kan awal saya apply itu memang 3 universitas itu tuh yang saya bilang tadi kan mereka di guideline GKS itu udah ada ya, apa, kampusnya apa, semua kampusnya itu ada kan keterangannya, kemudian website-nya apa. Nah itu saya cari di kira-kira di kampus yang saya pilih 3 itu saya rankingin tuh mereka. Dari yang rankingnya paling tinggi, kemudian yang rankingnya di tengah, kemudian yang kira-kira saya bisa nih kayak masuk gitu. Nah, itu saya cari 3 kampus itu, yang alasan yang paling mendasar kenapa saya pilih 3 kampus itu adalah 1, karena ada jurusan saya di sana, 2, karena ada profesornya yang kira-kira, oh kayaknya nih risetnya nih kayaknya mau saya ambil kayak gitu. Jadi itu sebenarnya alasannya kenapa saya memilih 3 kampus tersebut gitu. Selain dari ranking dan segala macam ya, yang paling penting adalah ada nggak jurusan kalian di situ. Kemudian ada nggak profesornya yang bisa membimbing di situ kayak gitu. Nah, kemudian dari 3 kampus ini kemarin itu saya apply itu Korea University, Konkuk University sama Daegu University. Nah, yang menerima saya itu 2, Konkuk sama Daegu. Waktu itu saya sempat ngubungin Korea University, ternyata profesornya tidak sedang menerima mahasiswa lagi untuk S3 di bidang saya. Jadi ya udah mundur gitu kan. Jadi yang 2 ini Konkuk sama Daegu University. Nah, karena profesor Daegu itu udah bilang begitu, kalau kamu keterima di Seoul, ambil aja kampus yang di Seoul karena apa? Untuk untuk jejaringnya di kota besar lebih bagus gitu dan jaringan internasional kayak gitu di Seoul pasti lebih bagus lah daripada di Daegu kayak gitu sih beliaunya bilang gitu. Jadi itu sebenarnya alasan saya kenapa saya milih 3 kampus itu gitu. Kemudian apalagi? Interview katanya. Oh, interviewnya iya. Interviewnya waktu itu saya sama profesor yang saya itu kebetulan kan kampus ini yang wawancara, jadi profesornya langsung. Waktu itu ditanyanya kurang lebih apa ya, saya lupa. Ya nggak terlalu serius sih, dia cuma tanya kayak misalnya, saya mau riset nanti di sini mau tentang apa. Nah, kemudian awalnya sih dia tanya kenapa memilih kuliah di Korea gitu. Walaupun waktu itu saya apply di beberapa negara, saya nggak bilang. Waktu itu saya bilangnya, kenapa saya milih di Korea ya karena sejarah Korea seperti ini kayak gitulah, bilang ngecap kayak gitulah. Gimana caranya ngecap? Ya itu seninya kita ketika ngomong aja ya. Itu alasannya dikasih tahu, yang baik-baiknya dikasih tahu alasannya, jangan bilang bahwa ya karena saya pengen aja gitu kuliah ke Korea, nggak, jangan bilang gitu. Walaupun saya suka sama BTS misalnya, jangan bilang kamu suka BTS, itu jangan. Jadi itu alasan yang seperti itu cukup di dalam hati kita aja. Jangan dibilang, jadi alasannya bilang Korea itu teknologinya seperti apa. Kaitkan dengan bidang yang mau kita apply. Misalnya nih bidang saya biologi, itu apa aja ininya. Nah itu kita harus baca dulu ya sebelumnya. Kira-kira keunggulan Korea di bidang yang mau kita ambil ini apa. Itu kita sampaikan. Nah, kemudian kenapa sih memilih di kampus ini? Misalnya ada pertanyaan seperti itu, bilang yang pertama kan jelas karena ada jurusan yang mau saya cari. Kemudian profesor itu adalah jurusannya itu terkait dengan bidang yang mau saya tekuni, seperti itu bilang.
kemudian bilang bahwa kampusnya ini bagus gitu. Ya sebutlah beberapa, kita harus sebelum wawancara itu kita harus searching dulu ya, prestasi kampusnya apa, kemudian kira-kira apa sih keunggulannya kampus ini gitu yang bisa kita sampaikan ketika wawancara nanti. Kemudian mereka juga tanya tentang oh kamu kalau udah lulus nanti mau ngapain gitu ke depannya. Nah, kebetulan karena saya memang pegawai negeri statusnya, jadi saya bilang aja memang mau kembali ke Indonesia. Nanti di Indonesia saya ingin mengembangkan riset yang saya riset dan ilmu yang saya dapatkan selama di Korea nanti ingin mengembangkannya di Indonesia seperti itu. Dan pengen membuka jejaring dalam bidang riset dengan dengan lembaga riset yang ada di Korea atau kampus-kampus yang ada di Korea, dan saya ingin membangun jejaring dengan lembaga tersebut bersama dengan lembaga di tempat saya bekerja gitu bilang. Jadi harus future-nya itu kamu mau ngapain, jadi kita tuh kelihatan kayak oh ya benar-benar berarti anak ini terencana hidupnya, udah ada rencana ke depan seperti ini kayak gitu, walaupun ke depannya nanti selama tengah jalan nanti bagaimana ya itu kan ya, gitu lain ya. cerita. Iya Betul. Itu masih jadi nyambung kayak nih Kak, gitu sedikit Kak, itu sih. gitu dari tadi ada tambahan masih mirip-mirip juga, maksudnya lanjutan ya dari ini. Mereka nanyanya juga tentang menghubungi profesor tadi. Ya kan kita kan sempat bilang bahwa profesor kan sebenarnya nggak wajib, cuma dia akhirnya nanya jalur Univ-Trek harus menghubungi profesor kah atau boleh langsung apply aja katanya gitu. Plus satu lagi dari teman kita namanya Liza itu, gimana caranya memilih profesor selain dari history risetnya, apakah ada pertimbangan lain begitu. Jadi yang pertama, apakah profesor itu wajib baik jalur embassy atau universitas, kemudian bisa nggak kita apply langsung. Nah kalau misalnya emang kita cari profesor, nah apa pertimbangannya, apakah history risetnya atau bagaimana, atau mungkin Kak Mita punya teknik-teknik sendiri begitu. Kalau saya kemarin pertimbangan pertama kenapa saya cari profesor dulu, yaitu baik itu embassy track, apalagi kalau university track ya. Kalau university track itu memang bagusnya adalah kalau udah punya profesor yang kita kenal kayak itu. Ini pengalaman bukan pengalaman saya, tapi ini pengalaman teman saya yang university track juga yang sempat saya cerita-cerita gitu sama dia. Itu dia bilangnya dulu waktu dia apply university track itu dia memang udah kenal sama profesor ini gitu. Jadi udah membangun hubungan baik sama profesor ini sebelumnya. Nah, ketika dia apply GKS itu kayak sedikit mempermudah gitu. Jadi kan pasti kalau kita apply ke kampus A misalnya kan, dari bagian administrasi kampus A itu pasti akan nanya kan, oh ini ada pelamar nih mau cari jurusan apa gitu. Jurusan 1 2 3 gitu kan. Nah, nanti pasti dia akan sampaikan ke jurusan tersebut, oh ini nih ada mahasiswa yang mau apply di jurusan kamu nih gitu, ada nggak profesor yang bisa kira-kira nanti menghandle anak ini gitu. Nah seandainya kamu sudah kenal sama profesor tersebut, pasti profesor itu akan mengajukan diri, oh ya itu saya kenal sama anak ini dan saya mau menjadikan dia ini sebagai anak didik saya nanti gitu. Paling enggak kalau udah dapat lampu hijau dari profesor dari kampus tersebut, kita jadi kayak merasa lebih aman gitu karena udah ada pegangan bahwa oh ya profesor ini udah bersedia gitu menerima saya sebagai mahasiswanya gitu. Walaupun itu nggak menjamin 100% ya, tapi setidaknya kalau kita udah kenal sama profesornya, itu kayak kita tuh merasa lebih lebih aman lah posisi kita daripada belum punya profesor sama sekali di kampus itu gitu. Jadi ketika nanti ada saingan kita yang lain yang udah punya kenalan profesor itu, jadi pasti si yang udah punya kenalan profesor ini kayak lebih diunggulkan karena udah kenal gitu bahwa kita udah pernah menjalin komunikasi, profesor ini udah kenal bahwa kita akan mau melakukan riset tentang apa nanti dan oh ya saya cocok nih kayaknya risetnya sama anak ini, pasti profesor itu akan lebih cenderung memilih yang udah dikenal sama dia kan daripada kita yang belum punya belum kenal sama sekali kayak gitu. Itu sih sebenarnya pikiran saya waktu itu, kenapa saya kayaknya harus cari profesor duluan deh. Walaupun nggak wajib ya, dan itu tidak 100% menjamin bahwa kita akan lulus, itu enggak. Cuma alangkah baiknya kalau ada kayak gitu. Gitu. Wah, gitu ya. Jadi sebenarnya itu inisiatif aja ya. Iya, inisiatif Jadi aja. Betul.
kalau memang ada case, some cases gitu ya, misalnya ternyata mereka ngubungin profesor dan mereka keterima, ya that is Iya, apa ya, their luck gitu ya. Maksudnya iya, karena dari betul. KGSP juga nggak minta, nggak Iya, mewajibkan itu gitu. Karena ada juga heeh. yang kayak gitu tapi nggak terima. Iya, nggak keterima ada juga. Cuman ya itu, lebih bagusnya kan gitu, jadi kita merasa lebih safe gitu ya. Iya, Saya juga waktu itu baru baru kontak-kontakan sama profesornya intens gitu, baru kontak-kontakan intens itu setelah pengumuman terakhir, setelah hmm, waktu kita cek kesehatan itu kan udah terakhir-terakhir ya. Itu tuh baru betul. komunikasi intens. Jadi waktu awal tuh belum ada. Waktu awal Biasa tuh aja ya, ya biasa saya aja. udah email sih, saya udah email cuman belum dibalas, belum direspon sama beliau-beliaunya gitu. Cuman saya email terus lagi gitu. Saya bilang bahwa saya udah lulus tahapan ini, nah baru deh ada yang ngebales gitu. Oh ini anak ini berarti udah ada chance-nya lah untuk mau ke Korea gitu. Baru ada yang dibalas gitu. Waktu Mereka awal-awal mereka itu juga saya belum ngerekomendasiin Kak Mita nggak? Mereka kasih surat rekomendasi apa nggak? kenapa profesornya. Oh, Profesornya iya. enggak sih, cuma Ah, oke. cuma mereka waktu itu bilang apa? Bilang secara lisan aja sih di email, nanti kalau kamu keterima di kampus ini saya bersedia jadi pembimbing kamu kayak gitu aja. Oh, oke. Enggak yang Oh, sampai Kak, ngasih iya. surat rekomendasi. Ya, kadang-kadang kan anak-anak kadang-kadang merasa kayak, wah kita bisa dapat surat rekomendasi nih dari profesor. Gimana Iya, ceritanya dia ngerti? iya. Saya dulu pernah iseng nanya gitu sama profesor saya yang ini, Heeh, yang heeh. baik banget itu di Korea University. Iya, Prof, heeh. mau nggak ngasih rekomendasi? Yeah, sure. But katanya gitu ya. Aku akan cuma ngasih tahu, ya aku baru kenal dia berapa hari. Kayak gitu. Heeh, 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 heeh. Aku bilang kalau Saya gitu mah nggak usah, nggak Prof. dikasih Gitu. surat rekomendasi, cuman email doang. Iya, Kan iya. juga baru Bukti kenal korespondensi ini kan. paling gitu ya. Ini ada Oh dari iya, Angel nih, ini nggak? yang Kenapa? apa Yang mana? namanya tadi pertanyaan, ada pertanyaan tadi kan yang apa sih ininya dasarnya memilih profesor itu dari Oke, risetnya ya. dari mana? Oh, benar-benar Itu ya dari awalnya risetnya. saya Pertimbangannya apa? heeh, 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 heeh. Iya. Itu kan awalnya saya risetnya itu di kampusnya dulu kan, terus majornya dicari, kemudian kita lihat profesornya siapa. Nah, kita ceklah itu apa profesor itu risetnya bidang apa aja. Kemudian background-nya dia tentang apa aja. Beliau itu pernah nulis di jurnal apa aja sih tulisannya. Nah, itu kita harus baca dulu. Baru kita bisa kenal kan profesor ini, oh bidangnya ini sesuai dengan bidang saya, bidang yang mau saya tekuni enggak gitu. Baca juga ya tulisannya dia, jangan sekedar cuman dilihat ini apa cuman sekedar dilihat apa biodatanya dia doang, jangan. Dibacalah beberapa tulisannya ya paling enggak 2 atau 3 tulisannya ya abstraknya aja lah minimal. Itu oh ya ini berarti sesuai nih sama bidang saya. Itu sih yang pertimbangan saya banget itu dalam memilih profesor. Selain memang dari kampus yang mau saya tuju itu ada profesor ini, background risetnya dia juga penting harus kita tahu. I see. Gitu ya, teman-teman. Tapi Mhm, ini ada juga nih dari Angel. Menarik juga nih pertanyaannya. mhm. Seperti teman-teman yang lain. Tapi aku mau tanya dong, tempat tinggal atau dormitory di sana itu ada masuk dalam tanggungan GKS apa enggak? Kalau enggak Mhm. ada, jadinya di sana apakah cari dormitory sendiri atau bagaimana? Oh iya, jadi, masing-masing kampus itu di Korea beda-beda ya kebijakannya. Kebetulan kalau kampus saya di Jeju, di Jeju National University ini, ketika saya baru masuk, mereka udah tanggung semuanya termasuk dormitory. Jadi kan saya tadi bilang bahwa kami ini wajib untuk tinggal paling nggak 1 semester wajib di dormitory. Kecuali udah dapat topik yang level 4 ke atas itu ya boleh tinggal di luar gitu. Tapi pas awal baru datang itu wajib tinggal di dormitory itu mereka yang menyediakan, kemudian biayanya, nah biayanya itu kan kita dapat uang saku ya dari GKS per bulan gitu kan. Nah, sama kampus saya, uang saku itu ketika masuk ke rekening kita udah langsung dipotong sama mereka untuk bayar dormitory. Jadi saya itu udah terima bersih aja gitu, nggak usah mikir lagi, aduh mau bayar dormitory ini segala macam, nggak usah mikir kayak gitu lagi karena begitu masuk ke rekening kita itu udah uang bersih untuk kita untuk kita pribadi lah, mau untuk biaya sehari-hari gitu. Jadi kita udah nggak perlu mikir lagi biaya dormitory, kemudian biaya asuransi juga karena sekarang ini kan kayaknya lagi diubah ke asuransi nasional ya, National Health Insurance itu. Jadi itu juga mau
digunakan dengan cara yang sama. Jadi begitu kita masuk ke rekening kita udah bersih gitu uang itu. Jadi nggak perlu bayar asuransi lagi, nggak perlu bayar dormitory lagi, mereka udah yang ngurus semuanya sama banknya gitu. Jadi udah dipotong secara otomatis dari uang saku kita itu. Gitu. Jadi bisa dibilang kita nggak bayar apa-apa karena uang yang kita dapat itu juga kan dari GKS. Jadi GKS-nya yang bayarin gitu. Seperti itu. Nah, itu ya teman-teman. Oke, nah kita coba ada lagi pertanyaan lainnya nih Kak. Dari dokumen, kita pindah ke dokumen nih. Kamu mau tanya apakah dokumen dalam bahasa Indonesia yang harus dilampirkan sama terjemahan bahasa Inggrisnya perlu dinotarisin juga? Kemarin seingat saya waktu yang mandatori ya kayak ijazah gitu-gitu tuh semuanya kalau yang dalam bahasa Indonesia itu wajib diterjemahkan ke bahasa Inggris. Itu penerjemahnya itu harus penerjemah tersumpah. Kalau enggak di penerjemah tersumpah pun boleh dibawa ke penerjemah, lembaga penerjemah di kampus masing-masing. Kan ada pasti lembaga bahasa kan di kampus masing-masing. Itu lebih bagus lagi. Kalau seandainya kalian menerjemahkan di lembaga bahasa kampus masing-masing, itu kalian nggak perlu bawa ke notaris, tapi cukup dicap di kampus kalian. Karena kan udah lembaga resminya itu kan, kampus yang mengeluarkan. Boleh dicap di sana, tapi karena posisi saya di Bogor, kampus saya di Bali, kan nggak mungkin ya saya nungguin itu. Jadi saya bawanya ke penerjemah tersumpah di Jakarta, kemudian saya bawa ke notaris. Nah, dari penerjemah tersumpah kan udah dicap, di notaris lagi dicap lagi. Nah, kemudian kalau untuk yang dokumen dalam bahasa Indonesia, seingat saya waktu itu dilampirin nggak ya? Enggak deh kayaknya. Cuman yang bahasa Inggris aja, yang udah dalam bentuk bahasa Inggris. Itu, seperti itu. Dan sudah dinotariskan. Gitu. Jadi legal gitu. Terus ini ada juga yang nanya nih, apa namanya? Malam Kamita, saya Wifda. Mau bertanya, saya mahasiswa pindahan di kampus saya. Lulus sekarang. Kamu saya lulus sekarang, saya masih ragu cara ngisi Gibran semester. Gimana ya? Coba nih Wifda, gimana sih? Aku jadi agak bingung nih ya. Saya Wifda mau bertanya, saya mahasiswa pindahan di kampus saya. Lulus sekarang, saya masih ragu. GPA. Ininya Semesternya, iya. IPK-nya. Oh, ini kan ada ininya kan? Per semester. Oh iya ya, IPK per semester. Itu ada konversinya kan di ini? Itu ada cara konversinya di guideline. Jadi tinggal lihat aja di guideline-nya. Maksudnya gimana? Kampus pindahan. Ya mungkin nanti Wifda bisa ngetik lagi ya. Agak lebih detail pertanyaannya. Kita ragu Ada kalau misalnya kita konversinya nanti untuk jadi ini IPK. apa namanya, tidak menjawab pertanyaannya Wifda. Soalnya khawatirnya yang kamu nanya ngisinya di dalam Ya. atau kamu nge-convert gitu, kita nggak tahu nih. Ya. Gitu. Oke, kita next dulu ke Sukma ya. Kamu bertanya lagi dari cerita kakak yang tadi, kakak meng-apply beberapa beasiswa dalam waktu berdekatan. Jadi apa kakak minta surat rekomendasi yang sama untuk beasiswa berbeda atau minta beberapa surat rekomendasi ke dosennya kak gitu? Tentu saja berbeda tiap ininya ya. Beberapa surat rekomendasi untuk beda beasiswa. Karena tiap beasiswa itu punya format surat rekomendasi yang beda-beda. Jadi tiap saya mau apply ya saya kontak lagi, minta lagi surat rekomendasi kayak gitu. Ya udahlah, mumpung udah basah mandi aja sekalian gitu. Jadi ya udah, jadi untungnya, nah itulah makanya saya bilang pentingnya menjaga komunikasi sama orang-orang di masa lalu kita, terutama orang-orang penting kayak dosen pembimbing kita. Itu harus tetap dijaga komunikasinya sama atasan kalau udah kerja ya. Itu jaga komunikasinya biar tetap baik. Jadi kalau mau minta tolong ini itu jadi enak gitu mintanya kayak gitu. Jadi saya minta waktu itu tuh begitu ada bukaan GKS saya minta rekomendasi dari dosen saya. Kemudian ada bukaan beasiswa lain saya minta lagi sama ini. Untungnya sih beliau fine-fine aja sama ini. Jadi begitu. Jadi nggak bisa minta satu untuk semua beasiswa tuh nggak bisa karena format mereka tuh beda ya tiap beasiswa itu format surat rekomendasinya gitu. Oke. Itu. Ada lagi dari Dewi. Oh iya, kakak kan ASN nih. Apa di waktu yang sama juga sempat coba beasiswa Koika kak?
Oh, kebetulan enggak. Saya waktu itu cuman apply GKS aja. Karena KOIKA itu setahu saya untuk bidang ini ya, bidang apa sih, kebijakan ya? Nggak campur Kebijakan sih apa sebenarnya apa Kak gitu? gitu. Campur ya? Depends on Iya enggak, apa ya. saya Jadi dia jurusannya itu dibuka tergantung formasi gitu loh. Kayak kita daftar CPNS. mhm, iya Enggak, iya. oh ya tahun ini bisa aja sama tahun berikutnya jurusan yang kita daftar itu enggak ada gitu. Iya, betul. Oh, Iya. saya ini sempat juga dapat dengar kemarin kemarin ya beberapa bulan yang lalu, 1 apa 2 bulan yang lalu, itu di kantor saya ada pengumuman, beasiswa KOIKA ini lagi buka waktu itu. Makanya saya, Iya. "Oh, saya kenapa tahun lalu nggak lamar ya?" Nggak tahu juga, ya mungkin emang jodohnya sama GKS. Iya. Saya jadi ingat waktu saya juga Jadi waktu di LIPI ini buka Kak. Terus iya, ya aku pasti udah inilah ya rebutan sama senior gitu ya udah ngalah. iya. Aduh. Betul, saya waktu itu sih, apa sih, apply beasiswa yang umum-umum gitu, kayak GKS gitu. Jadi yang memang udah banyak orang yang tahu gitu. Dan juga, apa namanya, ini ya, kalau misalnya kalian apply beasiswa terus kalian nggak lulus gitu, jangan berkecil hati misalnya, ya kecewa boleh, siapa sih yang nggak kecewa gitu kalau nggak lulus kan, kecewa boleh. Cuma jangan sampai lama gitu kecewanya, jangan sampai, "Aduh nggak mau lagi ah apply beasiswa," jangan. Jadi kalau kalian sekali lamar terus gagal gitu, terus kalian kecewa terus nggak mau lamar lagi, ya nanti kalau seandainya misalnya nih jodoh kalian ternyata di beasiswa yang lain, terus kalian nggak apply, ya kan kita nggak ini dong, nggak dapet beasiswanya kayak gitu. Pokoknya kayak saya kemarin itu lamar berapa beasiswa gitu. Dari sekian banyak yang saya lamar ternyata memang GKS gitu jodohnya. Ya udah dijalanin aja GKS walaupun waktu itu aduh saya sebenarnya nggak terlalu kepingin nih ke Korea gitu. Ya dijalanin aja memang itu jodoh kita kayak gitu. Anggaplah itu kayak jodoh gitu kan. Jadi kalau misalnya nih kalian tuh baru lamar 2 atau 3 beasiswa terus gagal misalnya semua, terus kalian nggak mau mencoba lagi, ya udah berarti kan setidaknya kalau kalian ngelamar, kalau kalian apply beasiswa itu, dari yang 100% gagal, jadi tinggal 50% kan. Jadi pasti kalau kalian udah apply, 50% kalian berhasil, 50% kalian gagal kan gitu. Setidaknya kalau udah apply, ya udahlah berarti ada 50% kesempatan saya untuk bisa dapat beasiswa ini gitu. Kalaupun gagal, kalian jangan berkecil hati, jangan aduh kecewa sampai nggak mau apply lagi, jangan. Kalau kalian menyerah kayak gitu terus berhenti, pintu lain yang harusnya mau kebuka buat kalian jadi nggak bisa kebuka kan karena kalian berhenti di situ gitu. Pokoknya apply aja terus selama kalian masih memenuhi syarat, apply karena kita nggak tahu nasib kita, jodoh kita di mana gitu. Pokoknya di apply aja kayak gitu. Kalau saya sih gitu ya, kemarin saya berapa lamar beasiswa gitu. Yeah, Jadi kan for nggak the right semuanya bisa time, for the dapat. right place, and for the Iya. right man and Jadi person gitu ya. kalau kita nggak lulus beasiswa apa tuh bukan berarti kita bego atau gimana, bukan. Iya, Bisa iya. jadi kita mungkin nggak sesuai dengan ininya, dengan yang mereka cari, kan bisa jadi kayak gitu. Atau Bukan berarti mungkin belum kita bego waktunya kayak aja gitu. ya kak ya, gitu ya. Iya betul. I see. Ini ada pertanyaan tambahan nih. Mungkin nanti kita sambil tunggu terakhir dari Wifda nih. Mungkin terakhir kak sebelum Mhm. kita selesai gitu ya. Kak, aku mau Iya bertanya iya. lagi. Tadi aku dengar kakak cerita tentang penelitian, Kak. Nah, biaya penelitiannya bagaimana, Kak? Misalnya biaya ngelaborate apa ditanggung oleh KGSP atau bagaimana nih? Laboratorium Ah, dan lain-lain. iya kalau setahu saya itu udah jelas ya di guideline GKS itu bahwa apa namanya ada biaya ini kan biaya riset per ini per semester ya. Itu ada Ya, biaya riset per semester, kemudian apa namanya, kalau profesor kita punya project juga bisa dibiayai dari project mereka juga untuk risetnya kayak gitu. Ya itu sih setahu saya. Jadi oke, bukan I see. kita yang keluar biaya gitu enggak. Oke, nih Wifda udah chat nih ya. Coba silakan Wifda, boleh open mic nih terakhir sebelum Kak kita closing statement nih. Halo? Waduh, nggak kedengaran suaranya nih Wifda. Halo? Mm-mm. Wah, emang harus di chat kayaknya nih Wifda.
Iya, betul nih. Mungkin Iya, iya. Rifda bisa ketik aja nggak apa-apa gitu. Coba nih kita coba yang kasih question deh. Nah, sekarang itu kamu lulusnya di kampus mana nih tadi nih? Kan bertanya mahasiswa pindahan di kampus saya lulus sekarang. Oke. Misalnya kamu dulu di kampus A, kamu itu D3 Mm-mm. atau jenjangnya apa nih? Rifda coba chat di kolom chat. Aku sih Mahasiswa ngerasanya kayaknya dia pindahan. di sekolah misalnya di kampus A sebelumnya, terus abis Heeh. itu pindah ke kampus B, terus kampus B-nya lulus. Nah, dia lulusnya Oh, di kampus B, tapi bagaimana akhirnya menulis GPA-nya di pendaftaran ini gitu. oh. Itu gimana Kak Mita kira-kira kalau misalnya Kak Mita ada di posisi Heeh. Rifda begitu. GPA itu kan yang IPK terakhir ya? Berarti IPK kelulusan kan? Yang Kan GPA-nya kan diminta ada yang per apa yang semester. namanya CGPA sama yang semester. Kan kita Mm, ada mm, semester mm. tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun Iya, iya, keempat. iya, betul, betul. Heeh. Itu zamannya Kak Mita itu kan kalau nggak salah masih sampai 5 tahun tulisannya. Iya, Kalau sekarang iya, tuh iya. sampai 4 gitu. Ah, Nah, jadi anak-anak kalau oh, let's say dia 3 tahun di sana, terus tiba-tiba pas heeh. pindah dia tambah 2 tahun, kan berarti 5. Iya, iya, That's what they 5, do 5. kayak gitu. Heeh. Iya juga ya. Eh, Iya. oh sekarang 4 tahun ya ininya ya, GPA-nya? Hmm. Berarti mungkin, yang ditulis itu adalah GPA waktu di kampus yang apa, yang pertama tadi yang sebelum pindah, dan sisanya adalah di kampus yang setelah pindah yang GPA terakhirnya yang lulus itu ya? Cuma masalahnya kalau 5 tahun gimana juga ya isinya kalau misalnya 4 tahun? Apa 2 tahun? 2 tahun di kampus yang pertama diisi GPA-nya, kemudian 2 tahun lagi di kampus yang kedua ketika pindah, itu diisi GPA-nya di situ, kayak gitu. Kayak gitu bukan maksudnya? Jadi katanya dulu di kampus yang lama itu di STIE, terus pindah ke Ah, universitas yang baru kan berarti kan dia punya 2 kampus dan dia punya mhm, mhm, beberapa ini mhm. kan. Atau Iya, ya IPK. eh, mung- ya mungkin kalau aku jadi Wifda ya kalau misalnya emang Mhm, nggak punya ruang yang cukup, aku akan ngambil tahun pertama yang mhm, pindahan tadi itu adalah rata-rataku gitu. mhm, mhm. Jadi aku tulis di tahun misalnya di tahun pertama aku tulis punyanya yang uh, mana waktu dia di STIE. Mhm, Let's say mhm. aku mau 3 tahun, aku tetap nulisnya di 1 tahun yang sama kayak gitu. Ah, iya, iya, bisa Gitu. juga, Jadi bisa cuma juga satu kayak doang gitu. kolomnya, sisanya baru kita isi sesuai dengan yang lulusan yang terakhir. Yang lulusan. Nah nanti kan itu bisa bisa dikasih apa namanya pendukung kan di kampus yang Mhm, lama transkripnya apa. Ya memang kita nggak punya ijazah di situ, tapi kan kita punya mhm. transfer kredit kan, Transkrip. kayak gitu. Mhm. Iya. Itu kalau pindahan kurasa ada transfer kredit deh. Nggak Iya, tahu iya, kalau iya. Wifda punya apa enggak nih. Kalau punya kan berarti Mhm. nggak harus ininya ya gitu. Gitu. Mungkin itu sih. Ini ada juga nih tambahan dari Angel. Kak, aku lihat di formnya ada Mmm, tulisan kok boleh nambah kotak lagi oh kalau iya. kurang untuk GPA dan GPA-nya. Nah, itu Oh, udah itu lumayan lebih menjawab mudah ya gitu. lagi. Iya. Karena memang kalau misalnya nggak ini ya kita memang harus tambah. Kalau enggak ya Iya. aku akan buat supporting paper gitu bahwa nunjukin Mhm. aku itu pindah gitu. Kan Iya, jadi iya. mereka ngerti oh maksudnya begini Mhm. gitu dan segala macam. Gitu sih. Oke, udah nggak kerasa nih Kak kita ngomong 1,5 jam ya. Oh, iya. Seru banget. Aduh, Kak Mita, thank you banget ya. Mungkin bisa closing Heeh, statement dulu nih sama-sama. Kak buat teman-teman semuanya. Oke, buat teman-teman yang mau apply beasiswa ke Korea khususnya ya, terutama buat GKS, memang kalau yang untuk embassy sekarang udah ditutup ya, tapi untuk yang via University Track masih ada beberapa yang dibuka. Jadi, pokoknya saran saya kalau GKS itu yang pertama adalah dokumennya dulu benar-benar disiapin, benar-benar dibaca betul-betul dan disiapkan sesuai dengan arahan di guideline. Kemudian ya itu yang saya bilang tadi, siapkan mental, fisik, segala macam, dan waktu juga ya perlu, dan mental juga yang paling penting. Kalau misalnya misalnya pun tidak lulus, itu bukan berarti kalian, apa, bego atau gimana, bukan. Tapi kalian memang
mungkin memang belum jodohnya saat ini, bisa tahun depannya lagi, atau mungkin mau cari beasiswa yang lain, itu silakan, itu kesempatan terbuka lebar. Asal saran saya satu, jangan pernah berhenti kalau memang mau jadi pejuang beasiswa itu, jangan pernah berhenti di satu titik. Kalau kalian gagal di titik yang itu, jangan berhenti gitu. Pokoknya coba terus, selama kalian masih bisa memenuhi syarat, coba terus, jangan jangan berhenti, itu aja. Itu aja sih buat saya. Wah, luar biasa sekali. Makasih banget Kak Mita atas waktunya. Teman-teman juga, makasih banyak. Sekali lagi nih kita mau foto dulu nih kayak biasa nih, gitu ya. Oh, Ayo coba nih teman-teman yang bisa turn on kamera, kita foto dulu kayak biasa. Ayo, kalau gimana ini? Oke. Yang bisa aja nggak apa-apa, yang nggak bisa ya nggak usah. Gitu. Santai aja kita. Ini Dewi juga udah, Charlie udah. Ini yang lainnya kayaknya masih nggak ini ya. Coba nih, kasih waktu 1 menit lah, 1 menit untuk persiapan ya. Bener-benerin rambut dulu, ya kan, benerin kerudung, gitu. Cari lampu atau apa gitu ya. Ini Angel juga udah gabung. Oke. Ini buat teman-teman yang lain nih. Oke. Puji mana? Yulia, Wifda juga kalau boleh. Nih, Kasita juga akhirnya join juga nih. Gitu. Kemarin Kasita tuh aktif nanya nih. Kayaknya udah kejawab semua pertanyaan dari Kasita nih. Makanya udah ini. Iya, sudah Kak. Oke. Udah ya, kita foto ya sekarang ya. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi gaya yang lain. 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya ya, atas waktunya. Kami tahu juga terima atas kasih. waktunya juga Ya, teman-teman tetap yang lain. semangat. Sampai jumpa Tetap di semangat. sesi berikutnya. Sampai bye. Terima Annyeong. kasih. Annyeong. Terima kasih Kak.